Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan NIM 08051182429014 dari kelas genap atau kelas L2. Di sini saya akan membahas materi peta analog dari praktikum mata kuliah survei pemetaan sumber daya laut estuari. Jadi, apa itu peta analog? Peta analog itu merupakan metode merepresentasikan gambar atau visual secara nyata dalam bentuk dua dimensi, dan biasanya itu dapat dilihat dalam media kertas, layar ataupun monitor. Nah, peta analog ini merupakan versi dasar atau versi awal dari data spasial. Peta analog ini menggunakan teknik atau metode kartografi. Jadi, metode atau teknik kartografi ini itu merupakan metode membuat peta dengan cara dicetak ataupun manual. Nah, untuk orang yang membuat peta ini dapat disebut sebagai kartografer. Jadi, peta ini dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dan peta rupa bumi itu yang banyak menyampaikan informasi terkait materi kajian geografi. Nah, dalam peta analog ini tuh terdapat beberapa unsur yang mendukung peta tersebut. Yang pertama itu ada unsurnya itu judul peta, yang kedua itu ada skala peta, terus ada tanda arah, tata warna, simbol peta, lettering, legenda, insert peta, kemudian ada garis astronomis, garis tepi, dan yang terakhir itu ada tahun pembuatan. Jadi apa itu judul peta? Judul peta itu merupakan nama atau keterangan dari isi peta tersebut. Dan yang kedua itu ada skala peta. Skala peta itu perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Nah, misalnya itu di peta itu jaraknya itu 1 cm, dan di lapangan atau di tempat aslinya itu jaraknya itu sepanjang 1 km. Dan yang terusnya itu ada tanda arah. Tanda arah ini tuh menunjukkan arah mata angin dari peta tersebut, seperti arah utara, arah selatan, timur, dan juga barat. Dan biasanya tanda arahnya itu mengarah ke utara. Terus yang selanjutnya itu ada tata warna. Tata warna itu menunjukkan wilayah tersebut. Misal warna hijau menunjukkan hutan, dan warna biru itu menunjukkan wilayah perairan atau seperti laut maupun danau dan wilayah perairan yang lainnya. Selanjutnya itu ada simbol peta. Simbol peta ini merupakan simbol-simbol yang terdapat pada peta tersebut yang menunjukkan daerah tersebut. Misalnya tuh ada jalan raya. Nah, jalan raya itu disimbolkan dengan garis panjang berwarna hitam tebal. Selanjutnya lagi ada lettering. Jadi lettering ini merupakan tulisan atau huruf yang menunjukkan suatu wilayah, pegunungan, dan lain-lain. Nah, biasanya itu huruf dan warnanya itu dibedakan. Kemudian itu ada legenda. Jadi kan tadi itu ada simbol-simbolnya pada peta itu. Nah, untuk pengertian ataupun makna dari simbol-simbol tersebut itu bisa disebut sebagai legenda. Selanjutnya itu ada insert peta. Insert peta itu peta kecil yang terdapat pada peta utama. Jadi peta kecil itu bisa menunjukkan wilayah itu secara lebih spesifik lagi. Jadi di dalam peta utama itu terdapat bagian kecil yang menunjukkan suatu wilayah secara lebih spesifik. Selanjutnya lagi itu ada garis astronomis. Garis astronomis ini merupakan garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu posisi secara geografis. Selanjutnya itu ada garis tepi. Garis tepi ini merupakan garis bingkai yang membuat petanya itu lebih rapi dan juga lebih jelas. Dan yang terakhir itu tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini bisa berupa tahun kapan peta itu dibuat dan ataupun tahun kapan peta itu diperbarui. Terus ada contoh-contoh dari peta analog itu ada, yang pertama itu ada peta topografi, yang kedua itu ada peta tanah, dan yang ketiga itu ada peta jalur transportasi. Nah, kenapa ketiga peta ini termasuk dalam peta analog? Seperti dalam definisi dari peta analog itu merupakan peta yang bisa dilihat di kertas dan juga dalam bentuk dua dimensi. Nah, peta ini tuh memenuhi syarat tersebut, dan juga peta ini tuh tidak dapat diperbarui secara langsung, atau jika ingin diperbarui, peta ini tuh harus melakukan pencetakan ulang. Nah, jadi untuk kelebihan dari peta analog ini tuh tidak harus menggunakan perangkat atau teknologi seperti smartphone atau yang lainnya, karena peta ini kan dicetak dalam media cetak atau dibuat secara manual. Terus juga itu peta ini tuh tanpa sinyal juga bisa kita lihat atau kita buka. Namun kekurangannya itu
peta ini itu skalanya tidak bisa diubah atau tidak bisa di zoom in maupun zoom out. Jadi kita hanya bisa melihat dalam skala tertentu saja. Dan juga apabila ingin memperbarui data dari peta ini harus melakukan pembuatan atau pencetakan ulang. Baik, jadi dari kesimpulan materi peta analog pada praktikum kali ini itu yakni bahwa peta analog ini itu merupakan peta yang dapat dilihat secara langsung dalam media cetak seperti kertas dan juga dalam bentuk 2 dimensi. Nah, unsur-unsur dapat dilihat secara langsung atau secara fisik pada peta analog ini, yaitu pertama ada unsur peta, kemudian skala peta, tanda arah, tata warna, simbol peta, lettering, legenda, insert peta, kemudian itu ada garis astronomis, garis tepi, dan yang terakhir itu ada tahun pembuatannya. Nah, peta ini tuh dapat memiliki kelebihan seperti dia ini bisa kita lihat secara lebar atau luas, kemudian juga tanpa memerlukan teknologi dan juga sinyal, tanpa memerlukan smartphone seperti HP maupun perangkat pintar lainnya. Dan juga untuk kekurangannya ini, peta ini tuh kita tidak dapat mengubah skalanya seperti mengubah skala dari 1/1000 ataupun kita tidak dapat zoom in maupun zoom out peta ini. Dan juga untuk apabila peta ini mau dilakukan perubahan atau pembaruan data harus melakukan atau dilakukannya pencetakan ulang. Jadi untuk saran pada praktikum kali ini yaitu untuk asisten diharapkan untuk atau ketika menjelaskan materi mohon untuk mempelankan tempo penjelasan dari materinya, karena saya sebagai praktikan apabila ketinggalan materi itu akan susah untuk menulis materi yang disampaikan. Sekian video pembahasan terkait peta analog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.